Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Taib ayuha abna'i wa banati at-talabah, kaifa halukum? Sabahul khair. Taib. Nahnu naltaki fi ta'lim al-mahfuzat qabla bidayati darsinal yaum. Haya nabda bi qawli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Wa fi hadhihi al-fursah ats-tsaminah nastamir darsana fi ta'lim aw fil maddah al-mahfuzat. Nahnu al-an sanabhath aw sanata'allam summa nahfadhuha, yakni al-mahfuzat al-ihda wa ishrin hatta al-khamsah wa ishrin. Ya. Baiklah, ya anak-anakku, pada pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari atau membahas dan kemudian juga menghafal tentang mahfuzat atau materi mahfuzat, yaitu nomor 21 sampai 25. Ya, alhamdulillah kita sudah tidak terasa memasuki pertemuan yang ke-6 ya. Jadi 5 pertemuan materi dan 1 pertemuan perkenalan ya, pengenalan tentang materi apa itu mahfuzat. Baik, langsung saja seperti biasa kita akan menghafal, memahami dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kita pada kali ini seperti biasa membaca dengan suara lantang dan juga memahami makna perkatanya dan juga memahami seperti apa contoh dari setiap mahfuzat yang kita hafalkan ya. Sejatinya mahfuzat adalah suatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Memang mahfuzat ini untuk kita hafalkan, kita ambil pelajaran karena memang kita hampir setiap kita mengalami apa yang ada di mahfuzat ini ya. Baik, istilahnya ini peribahasa atau pepatah namun dalam bahasa Arab ya. Baik, langsung saja nomor 21 ya. Dengarkan baik-baik kemudian ikuti ya. Baik, Ustadz mulai. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya. Baik, sekarang dengarkan baik-baik kemudian ikuti setelah Ustadz ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ya, dengarkan sekali lagi, saya contohkan lagi. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Nah, baik, sekarang Ustadz baca sekaligus. Nah, ini juga ada tulisan Latinnya ya. Bagi yang kurang lancar membacanya bisa membaca tulisan Latinnya. Dengarkan baik-baik, Ustadz baca sekaligus. Kemudian ikuti. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. 1, 2, 3. Ya, baik, artinya apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Baik. Kita lanjut mahfuzat yang nomor 22 ya.
Dengarkan baik-baik, kemudian ikutin ya. Al-ittihadu asasun najahi. Ya, sekali lagi. Al-ittihadu asasun najahi. Ya, baik. Sekarang Ustadz baca sekaligus. Perhatikan dan dengarkan ya. Santai saja membacanya ya. Al-ittihadu asasun najahi. Wahid ithnani thalatha. Ya, artinya apa? Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah pangkal keberhasilan. Baik, kita lanjut ke yang nomor 23. Ya, dengarkan. Dengarkan baik-baik ya. Ini lumayan agak panjang. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. Ya, Ustaz ulangi, dengarkan. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. Ya, baik. Sekarang dengarkan Ustaz baca sekaligus ya. Perhatikan dan dengarkan. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. Wahid ithnani thalatha. Saib, hasanan ya. Apa artinya? La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. Janganlah engkau menghina orang miskin, akan tetapi jadilah penolong baginya ya. Baik. Kemudian yang nomor 24. Ya, dengarkan baik-baik ya. Saat bacakan, siap. Ikuti. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Ya, Ustaz ulangi, dengarkan. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Ya, sekarang Ustaz baca sekaligus ya. Dengarkan dan perhatikan, kemudian ikutin. Dengarkan. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Wahid ithnani thalatha. Ya, baik. Apa artinya? Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu adalah dengan adab atau budi pekerti, bukan dengan keturunan ya. Yang terakhir nomor 25, dengarkan baik-baik ya. Perhatikan dan ikuti. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Ya, satu ulangi sekali lagi, dengarkan. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Ya, dengarkan. Sekarang Ustaz baca sekaligus. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Wahid ithnani thalatha. Ya, baik, artinya apa? Salamatul insani fi hifdzil lisani. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya atau perkataannya. Baik, inilah mahfuzat yang kita pelajari nomor 21 sampai 25. Baik, sekarang kita akan urai makna kata per kata ya. Terutama yang belum kita tahu ya. Sebagian ada yang sudah, kemudian kita tidak ulangi, dan sebagian juga ada yang sudah kemudian kita ulangi ya. Nah, amalin, al ilmu artinya ilmu, bi artinya dengan, la artinya tidak atau tanpa. Amalin, nah artinya amal, perbuatan, pekerjaan. Asyajari artinya pohon. Huruf kaf artinya seperti. Berarti
ilmu dengan tanpa amal seperti pohon ya. Bila sama dengan tanpa, samarin artinya buah. Jadi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu dengan tanpa amal seperti pohon atau bagaikan pohon atau laksana pohon dengan tanpa buah, atau ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah ya. Kenapa? Sejatinya ilmu itu harusnya diamalkan, baik diamalkan untuk diri sendiri ataupun diamalkan dengan mengajarkannya kepada orang lain ya. Dengan seperti itu, ilmu yang kita miliki akan berbuah ya, diibaratkan sebuah pohon ya. Pohon kalau dia tidak berbuah hanya tumbuh begitu saja, tapi kalau dia berbuah, buah itu akan memberikan manfaat kepada manusia khususnya. Begitu pula ilmu. Kalau kita amalkan, ilmu itu akan bermanfaat bagi orang lain, kemudian ilmu itu sendiri akan menjadi pahala jariah bagi kita kalau yang kita ajarkan mengamalkan apa yang kita ajarkan. Itu perumpamaan ilmu kalau tanpa diamalkan, kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa berbuah ya. Misalkan khususnya pohon-pohon yang berbuah ya, seperti pohon mangga, pohon jeruk ya, kemudian pohon anggur ya. Misalkan kita sudah merawatnya sampai besar ternyata tidak berbuah-berbuah. Ya, kita pun cukup menyesalinya ya. Kita sudah memberinya pupuk, menyirami, pas ketika sudah besar bahkan sudah puluhan tahun usianya tapi ternyata tidak mau berbuah, dan ujung-ujungannya dan pada akhirnya pohon tersebut mati ya. Itu sia-sia, istilahnya kurang bermanfaat. Begitu pula ilmu. Ilmu yang kita miliki untuk diri sendiri saja ya, maka ilmu itu tidak berbuah ya, tidak memberikan manfaat yang lebih luas ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kita miliki atau apa yang kita ketahui ajarkan, balighu ani walau ayah, kata Nabi, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya sampaikanlah kebenaran, beritahukan sesuatu ilmu ya, walaupun kita baru dapatnya sedikit ya, tidak mengapa, ajarkan saja. Ya, misalkan ajarkan mahfuzat ini kepada adik-adiknya seperti manjada wajada, itu mudah untuk dihafal. Baik, itu pelajaran dari mahfuzat yang nomor 21. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah ya. Kemudian di sini kosakatanya ada al-ittihadu, ada asasu, ada najah. Al-ittihad artinya persatuan, perserikatan atau federasi ya. Ya, makna yang paling gampang persatuan ya. Federasi, perserikatan nanti mungkin kalian harus mencari tahu maknanya lagi ya. Jadi federasi itu apa ya. Tapi yang paling mudah persatuan ya. Asasu artinya dasar, pangkal, fondasi dan juga basis. An-najah artinya kesuksesan, keberhasilan dan juga kemenangan. Coba sekarang kita terjemahkan. Al-ittihadu persatuan. Asasun najahi adalah dasar dari kesuksesan atau kemenangan. Atau pangkal ya, pangkal kemenangan. Jadi kalau kita bersatu akan kuat ya. Kalau pepatah bahasa Indonesia apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya persatuan ya. Ya, kemerdekaan itu bisa diraih dengan kekuatan ya. Kekuatan bisa diraih dengan persatuan, dan dengan persatuan kita akan meraih kemenangan ya. Percuma kalau kuat tapi ternyata bercerai-berai ya. Yang ini kuat semua masing-masing tanpa ada persatuan, tanpa ada satu komando ya. Maka kekuatannya hanya akan kurang maksimal ya. Nanti yang ini akan berbuat seperti ini, yang itu akan berbuat seperti itu. Jadi maunya sendiri ya. Sehingga untuk mencapai kemerdekaan pun susah. Tapi ketika kita memiliki kekuatan dan punya jiwa rasa untuk persatuan, maka kekuatan yang disatukan akan meraih suatu kemenangan, yaitu adalah buah dari kemerdekaan Indonesia ini seperti ya. Jadi para pahlawan kita itu mereka kuat-kuat. Dengan kekuatannya mereka gunakan dalam persatuan, dengan bersatu untuk meraih cita-cita bersama, yaitu memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, begitu pula kalian ya.
Al-ittihadu asasun najah. Ketika kerja bakti misalkan di kelas ya, kalau kalian satu orang menyapu luas kelas yang cukup luas kan dirasa capek. Tapi kalau ternyata bareng-bareng, ada yang mengangkat kursinya, ada yang menyapu, ada yang buang sampah, ada yang mengepel, kalau itu disusun dan diatur dengan baik, maka kerjaannya akan terasa ringan. Ya, itu artinya kesuksesan, keberhasilan dan juga kemenangan. Baik, kita lanjut ke mahfuzat yang berikutnya. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. La tahtakir artinya jangan menghina, jangan meremehkan. Miskinan artinya orang miskin atau orang melarat. Kun artinya jadilah kamu, ya artinya kamu yang harus menjadi. Mu'inan seorang penolong atau pemberi bantuan, ya. Apa coba? Nah, ini adalah hu untuk hu artinya kembali ke dia, artinya baginya, ya. Coba kita terjemahkan per kata. Latah takir apa? Janganlah kamu menghina miskinan orang miskin. Wakun akan tetapi atau dan jadilah kamu lahu baginya mu'inan seorang penolong. Ya, artinya apa? Jangan kamu menghina orang miskin, tapi jadilah kamu penolong baginya ya. Ketika kita melihat orang miskin, ya ada saudara kita yang kesusahan atau teman kita mengalami musibah ya, misalkan kesusahan, uang jajannya habis, lupa bawa uang jajan, jangan dihina, justru kita bantu ya. Kita kasih sebagian atau sepotong roti yang kita miliki, atau mungkin dikasih pinjam uang jajan paling mudahnya ya. Atau kalau kita beli roti kasih dibagi dua. Kalau kita bawa bekal sisihkan separuhnya untuk teman kita, atau cukup beberapa suap mungkin ya. Setidaknya tidak membuat dia kelaparan, atau kalau haus tidak membuat dia kehausan, kita kasih minum ya. Jangan sampai kita membiarkan teman kita yang kesusahan misalkan ya, butuh bantuan, misalkan lagi keberatan menggotong meja ya, tidak dibantu ya, itu jangan ya, harus kita bantu. Ketika melihat orang miskin di sini artinya membutuhkan ya. Kalau kita artikan secara umum, orang yang membutuhkan bantuan, jangan kita hina. Ya, ada yang jatuh misalkan, temannya jatuh, malah diketawain atau malah ditepuk tangan nih, ya disorakin ya. Sehingga dia makin malu, sudah merasa sakit karena jatuh dan juga malu karena ditertawakan. Ya, jangan. Akan tetapi jadilah kamu penolong, bantu bangunin ya, dibangunkan. Ya, digotongkan sepedanya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 24 ya. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Ya, ada 3, syaraf, adab dan nasab. Asyaraf artinya kemuliaan, kehormatan, martabat. Al adab artinya adab, sopan santun, tata krama. Ya. Atau juga adab itu artinya budi pekerti ya, bisa. An nasab artinya keturunan, nasab atau hubungan darah keluarga ya, hubungan, masih ada hubungan darah, itu namanya nasab. Coba kita terjemahkan. Asyarafu kemuliaan itu bil adabi dengan adab atau budi pekerti, sopan santun ya. La bukan bin nasabi karena faktor keturunan ya. Kemuliaan itu karena adab yang kita miliki ya, sopan santun yang kita miliki, budi pekerti yang kita miliki, bukan karena faktor keturunan di atas